Topik kita kali ini adalah volume benda putar mengelilingi sumbu X. Nah, jikalau kita mau melihat video-video lain yang berhubungan, dapat kita lihat linknya di deskripsi video ini. Rumusan yang akan kita gunakan pertama adalah volume benda putar jika daerah yang diputar kurva YFX, sumbu X, garis X sama dengan A dan X sama dengan B. Maka kita rumuskan V sama dengan V integral dari Y dx dengan batasnya yaitu mulai dari A sampai dengan B. Atau bisa kita rumuskan dengan V sama dengan V integral Y itu adalah Fx, sehingga bisa kita tulis menjadi Fx dengan batas A sampai dengan B, Fx kuadrat. Jadi Y-nya pada rumusnya ini adalah pakai kuadrat sebenarnya ya. Lalu rumusan kedua, bagaimana kalau kurvanya ada dua? Maka kita rumuskan dengan V sama dengan V integral dari Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat dx dengan batas A sampai dengan B, atau bisa kita rumuskan dengan P sama dengan V kali integral dari A sampai dengan B Fx kuadrat dikurang G X kuadrat. Namun yang harus kita pahami, untuk menentukan mana Y1 dan Y2 atau mana yang menjadi Fx atau Gx, bahwa Y1 itu adalah nanti fungsi yang di atas kurva, fungsi yang di atas arsiran, dan Y2 adalah yang di bawah arsiran. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya. Contoh yang pertama, kalau kurvanya Y sama dengan 2X kurang X kuadrat. Nah, dari sini X di antara 0 sampai 1, maka bisa kita tentukan A-nya adalah 0, B-nya adalah 1. Jadi volumenya kita rumuskan dengan tadi V dengan batasnya 0 sampai 1, lalu Y kuadrat. Jadi di rumus tadi ada kuadratnya ya. Nah, kita substitusi nilai Y-nya yaitu 2X kurang X kuadrat. Lalu kita kuadratkan kembali. Nah, pertama sekali kita kuadratkan dulu. Kita kuadratkan yang pangkat tertingginya yang di depan, X kuadrat menjadi X pangkat 4. Lalu kita kalikan pertengahannya. Bagaimana pengkuadratan biasa? 2 kali 2X menjadi 4X kali X kuadrat menjadi 4X pangkat 3 dengan tanda negatif. Lalu kita kuadratkan yang depannya yaitu 2X, kita kuadratkan menjadi 4X kuadrat dx. Setelah ini baru bisa kita integralkan. Integral dari X pangkat 4 berarti menjadi 1/5 X pangkat 5. Integral dari 4X pangkat 3 berarti pangkatnya menjadi pembagi, maka namun kita tambah 1 maka menjadi 4/4 X pangkat 4. Kemudian integral 4X kuadrat menjadi pangkatnya kita tambah 1 menjadi 4/3 X pangkat 3 dengan batas 0 sampai 1. Lalu kita substitusikan batas-batasnya. Yang pertama yaitu batas atasnya, sehingga menjadi V kali 1/5 kali 1 pangkat 5, karena batas atasnya 1, lalu 4/4 habis. Kita substitusikan 1 menjadi 1 pangkat 4, 4/3 kali 1 pangkat 3. Kita kurangkan dengan batas bawah yaitu 0. Maka otomatis karena semua bernilai mengandung X, maka batas bawahnya menjadi 0. Ini 1 pangkat 5 yaitu 1 kali 1/5 tetap 1 pangkat 4, 1
lalu tambah 4/3. Nah, kita samakan penyebut 5 dengan 3 dan 1 berarti ke 15. Jadi 15 bagi 5 itu 3. 15, 1 itu sama dengan 1/1, maka 15 bagi 1 itu 15, lalu 15 bagi 3 itu 5 kali 4, 20. Lalu kita satukan penyebutnya, maka kita peroleh 8/15 atau 8/15pi. Nah, contoh yang kedua, jika ada dua kurva, yaitu yang pertama Y sama dengan akar X, dan yang kedua Y sama dengan setengah X. Maka pertama sekali kita cari titik potongnya, yaitu kita samakan nilai Y-nya. Y yang pertama yaitu akar X, kemudian Y berikutnya setengah X. Lalu ini sama-sama kita kuadratkan untuk menghilangkan akar yang sebelah kiri. Sehingga ini kuadratnya, akarnya habis. Setengah kita kuadratkan menjadi 1/4, X dikuadratkan menjadi X kuadrat. Kemudian sama-sama kita kali 4 supaya 1/4 yang sebelah ruas atau di ruas kanan habis. 4 kali X menjadi 4X, 4 kali 1/4 X kuadrat, habis 4-nya menjadi tinggal X kuadrat. Kemudian kita pindahkan supaya bisa kita faktorkan, sehingga menjadi X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Jadi 4X-nya yang kita pindah ya ke ruas kanan. Kemudian ini kita keluarkan X-nya, sehingga menjadi X kali X kurang 4 sama dengan 0. Dengan demikian kita peroleh X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Setelah itu kita akan menggambar grafiknya, yaitu kita butuh X, kemudian Y yang pertama tadi akar X, kemudian Y berikutnya tadi setengah X. Nah, karena ada titik potongnya yaitu 0, mulai dari 0 sampai 4, maka kita cari nilai X-nya mulai dari 0 sampai 4. Nah, saat X-nya 0 untuk akar X itu menjadi 0, 1, 1, akar 2 sekitar 1,4, akar 3 kita biarkan aja, akar 4 itu 2. Kemudian kita cari untuk nilai setengah X, berarti setengah kali 0 itu 0, setengah kali saat X-nya 1 berarti menjadi setengah kali 1 sama dengan setengah. Setengah kali untuk X sama dengan 2, setengah kali 2 sama dengan 1. Setengah kali untuk X3 berarti menjadi 3/2. Setengah untuk X-nya 4, maka menjadi 2. Selanjutnya, kita akan menentukan mana yang bawah, mana yang atas. Grafik itu mana yang bawah, mana yang atas. Maka kita gambarkan. Ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, X-nya itu kan adalah mulai dari 0 sampai 4. Nah, yang pertama kita untuk Y sama dengan akar X. Pada saat dia X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 2, Y-nya sekitar akar 2 tadi, yaitu sekitar 1,4. Kemudian pada saat X-nya 3, maka dia menjadi akar 3. Dan pada saat X-nya 4, maka Y-nya sama dengan 2. Nah, kalau kita gambarkan, kira-kira seperti ini grafiknya dari Y sama dengan akar X. Selanjutnya kita gambarkan untuk Y sama dengan setengah X. Nah, pada saat X-nya 0, Y-nya 0. X-nya 1, Y-nya tadi setengah. Kemudian pada saat 2, Y-nya 1. Pada saat 3, 3/2. Pada saat 4, juga Y-nya 2. Maka kita hubungkan dia menyerupai garis lurus. Y sama dengan setengah X. Nah, lalu mana yang menjadi daerah arsiran? Itu adalah daerah yang diapit oleh kedua kurva. Nah, kira-kira yang di tengah ini ya.
kalau kita perhatikan grafiknya. Nah, dengan demikian dari sini bisa kita lihat ini kalau diputar terhadap sumbu X, maka gambarnya kira-kira seperti ini ya. Nah, maka dari sini bisa kita lihat bahwa yang atas itu adalah kurva Y sama dengan akar X, yaitu di atas yang diarsir. Kemudian yang di bawah arsiran yaitu Y sama dengan setengah X. Jadi yang atas adalah Y sama dengan akar X. Nah, setelah kita peroleh mana atas dan bawah, maka kita bisa menggunakan rumusan yang ada, yaitu V sama dengan V, lalu batasnya berarti dari 0 sampai 4, yaitu titik potongnya tadi ya. Y1 kuadrat kurang Y2 dikuadratkan. Nah, Y1-nya itu berarti yang atas itu akar X. Lalu kita kuadratkan. Kemudian Y2-nya yang bawah yaitu setengah X kuadrat. Lalu kita kuadratkan lagi. Nah, kalau kita kuadratkan, maka dia menjadi, ini habis, yaitu menjadi X. Kemudian setengah ini kita kuadratkan menjadi 1/4 X kuadrat dx. Lalu kalau kita kuadratkan, kita integralkan, X itu menjadi setengah X kuadrat, lalu 1/4 kita integralkan menjadi 1/4 pangkat 3, 1/4/3 X pangkat 3 dengan batas dari 0 sampai 4. Kemudian setengah ini kita uraikan dulu ya, supaya kita lebih mudah nanti menyelesaikannya. 1/4/3 itu sama dengan 1/4/3/1. Berarti ini pembagian pecahan kita jadikan perkalian, sehingga menjadi 1/4 kali 1/3 kita balik ya. Maka kita dapatkan 1/12. Jadi yang ini bisa kita tulis menjadi kurang 1/12 X pangkat 3 dari batas 0 sampai 4. Nah, dari sini baru kita substitusikan batas atas dan bawahnya. Pertama batas atas, yaitu X-nya sama dengan 4. Maka menjadi setengah kali 4 kuadrat kurang 1/12 4 pangkat 3. Artinya itu 4-nya ada 3 kali. Maka bisa kita tulis 4 kali 4 kali 4. Lalu kalau kita substitusikan batas bawahnya itu 0. Karena semua mengandung X ya. Nah, 4 kuadrat kan 16. 16 bagi 2 menjadi 8. Lalu 4 dengan 12 sisa 3. Kemudian kalau kita kalikan 4 kali 4 adalah 16/3 jadinya ya. Kemudian kita samakan penyebut. Maka ke per 3. 3 bagi 1 itu 3 kali 4 20. 3 bagi 1 itu 3 kali 4 24. Lalu kita kurangkan 16 maka 8/3 atau B sama dengan 8/3 pi. Nah, contoh yang ketiga, Y sama dengan X kuadrat, kemudian Y sama dengan 2 kurang X. Nah, yang pertama kita cari titik potong kurva, yaitu kita menyamakan nilai Y-nya. Yang paling depan tadi adalah Y sama dengan X kuadrat, kemudian yang berikutnya 2 kurang X. Nah, dari sini kita pindah X-nya berarti tambah X. Kita pindah 2-nya menjadi negatif
2 sama dengan 0. Lalu kalau kita faktorkan ini menjadi X tambah 2 kali X kurang 1 sama dengan 0. Dari X tambah 2 kita peroleh X-nya sama dengan 2, negatif 2, yaitu kita pindah ke ruas kanan 2-nya. Lalu dari X kurang 1 sama dengan 0 kita peroleh X-nya sama dengan 1. Nah, karena batasnya min 2 sampai dengan 1, maka kita carilah atau kita buatlah X-nya itu adalah mulai dari min 2 sampai dengan 1 sampai dengan 2, berarti min 2, min 1, 0, 1, 2. Nah, pada saat min 2 kita cari nilai Y sama dengan X kuadrat, berarti min 2 kuadrat jadi 4, min 1 kuadrat sama dengan 1, 0 kuadrat sama dengan 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4. Selanjutnya untuk Y sama dengan 2 kurang X, maka 2 kurang min 2 ini jadi positif, maka menjadi 4. Kemudian 2 kurang min 1 sama dengan ini positif, jadi 2 tambah, seharusnya 3 ya, 2 tambah 1 itu 3. Kemudian 2 kurang 0 itu 2, 2 kurang 1, 1, 2 kurang 2 sama dengan 0. Jadi untuk 2 kurang negatif 1 itu seharusnya 3. Selanjutnya kita cari mana yang atas, mana yang bawah dari pengaksiran. Nah, min 2, min 1, 1 sampai dengan 2 kita buatkan, kita cari nilai X-nya. Yang pertama kita gambar untuk Y sama dengan X kuadrat. Nah, pada saat X-nya min 2 itu Y-nya 4. Saat min 1 Y-nya 1, saat 1, saat 0, 0, saat 1, 1, saat 2 X-nya 2, Y-nya 4. Maka kalau kita gambarkan dia kira-kira kurva terbalik ya, atau terbuka ke atas. Inilah kurva Y sama dengan X kuadrat. Selanjutnya kita gambarkan untuk kurva yang berikutnya, yaitu Y sama dengan 2 kurang X. Pada saat X-nya min 2, dia X-nya 4, min 1, Y-nya 3, saat 0, X-nya 0, Y-nya 2, saat 2, X-nya 2, Y-nya 0. Nah, kalau kita hubungkan, ini menyerupai garis lurus ya. Kira-kira ini. Nah, dari sini yang kita arsir adalah yang diapit oleh kedua kurva. Jadi yang diapit oleh kedua kurva dan sumbu X gitu ya. Jadi kita harus memahami diapit oleh kedua kurva dan sumbu X. Karena yang sebelah ruas kiri juga diapit oleh dua kurva, tetapi dia tidak dibatasi oleh sumbu X. Nah, ini dapat kita bagi menjadi dua daerah bagian. Nah, kalau pemutarannya, grafiknya kira-kira seperti ini ya. Nah, yang dua bagian ini maka kita cari satu persatu. Yang pertama yaitu dari 0 sampai dengan 1. Maka dia integral. Ini kita harus buatkan pi-nya ya, seharusnya Y1 yaitu ini kurang pi-nya, karena mencari volume itu selalu ada pi di depan. Lalu V2-nya, nah ini kita buatkan pi-nya. V2-nya itu adalah daerah yang kedua, yaitu Y2-nya. Dengan batas dari
1 sampai 2. Bukan dari 0 ya. Seharusnya dari 1 sampai 2. Jadi kira-kira seperti ini kalau dia kita selesaikan. Yang pertama itu Y1-nya tadi yaitu X kuadrat, kita kuadratkan lagi menjadi X pangkat 4. Lalu kalau kita integralkan, X pangkat 4 itu adalah 1/5 X pangkat 5. Lalu kita substitusi batasnya yaitu dari 1 sampai 0. Maka 1/5 kali 1 pangkat 5. Lalu kalau kita substitusi 0, batas bawahnya hasilnya juga 0. Maka kita peroleh volume yang pertama itu adalah 1/5 pi. Kemudian volume yang kedua yaitu kita substitusikan nilai Y-nya. Y yang kedua itu yaitu adalah 2 kurang X. Selanjutnya kita integralkan. Maka integral kita faktorkan dulu, kita kuadratkan dulu ya biar mudah mengintegralkannya nanti. Ini kita kuadratkan menjadi X kuadrat, lalu 2 kali 2 dikali min X menjadi min 4X. Lalu 2-nya kita kuadratkan jadi 4. Nah, setelah seperti ini baru kita integralkan. X kuadrat kita integralkan menjadi 1/3 X pangkat 3. 4X kita kuadratkan menjadi, kita integralkan menjadi min 4/2 X kuadrat. Lalu 4-nya menjadi 4X. 4 dengan 2 sisa 2. Dengan batas 1 sampai 2. Maka kita substitusikan batas atas yaitu X pangkat 3 menjadi 2 pangkat 3. X kuadrat menjadi 2 kuadrat. 4X menjadi 4 kali 2. Kemudian kita kurangkan batas bawahnya. Yaitu batas bawahnya adalah 1/3 X pangkat 3 menjadi 1 pangkat 3. 2X kuadrat menjadi 2 kali 1 kuadrat. 4X menjadi 4 kali 1. 2 pangkat 3 itu kan 8. Kita kalikan 1/3 menjadi 8/3. 2 kuadrat itu 4. Kita kalikan min 2 menjadi min 8. 4 kali 2 positif 8, maka tambah 8. Kemudian batas bawahnya itu 1 pangkat 3. 1 kali 1/3 menjadi 1/3. Kurang 2 tambah 4. Nah, kurang 8 tambah 8 habis. Kurang 2 tambah 4 tinggal positif 2. Maka kalau kita selesaikan menjadi 8/3. Kemudian ini negatif kali 1/3 menjadi negatif 1/3. Negatif kali positif 2 menjadi negatif 2. Selanjutnya kita samakan penyebutnya. Maka ini menjadi 8/3 kurang 1/3. 2-nya ini menjadi 1/6/3. Nah, kalau kita satukan 8 dikurang 1 kurang 6 itu menjadi 1/3. Maka dengan demikian kita peroleh volumenya adalah 1/3 pi. Setelah kita peroleh volume 1 dan 2, maka kita bisa peroleh volume total, yaitu dengan menjumlahkan P1 tambah P2-nya. Nah, P1 tadi adalah 1/5 pi, P2 kita adalah 1/3 V. Jadi, kalau ini kita samakan penyebutnya ke per 15. Maka 3 pi tambah 5 pi menjadi 8/15 pi.